kanker ini kan seperti anak kecil yang tidur. Apakah dia akan bangun, apakah dia tidur? Dia bukan mati tapi tidur. Dia benar-benar kenyal seperti payudara. Niki mungkin bisa meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi karena Ki persis kekenyalannya dengan seperti payudara, cuman pakainya harus branya khusus. Back to Case Close. Pada hari ini di edisi ke-59, tim redaksi Case Close mengundang seorang narasumber yang mana topik Case Close pada hari ini adalah berjudul Kanker Bukan Akhir dari Segalanya. Adapun yang menjadi narasumber pada hari ini adalah seorang volunteer, seorang survivor. Dia adalah Ida Ayu Sinta Dewi. Yeah. Terima kasih. Kelahiran di Denpasar, Bu. Kelahiran Denpasar. Kisah Bu Dayu sempat ditulis di dalam 2 buku ya. Untuk sebagai motivasi ini. Bu Dayu masih ingat enggak judul bukunya? Deteksi dini kanker, sama aneka judul yang lagi satu, tips untuk menjalani kemoterapi. Berarti kalau ini kan berarti berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu yang Ibu ingin sampaikan ke para penderita kanker. Pada siapapun yang membaca buku itu ya. Terus di saat buku ini ditulis, diwawancara secara khusus atau karena sudah berjalan begitu saja, itu bagaimana? Kebetulan saat itu yang aktif di Rumah Sakit Sanglah, memberi motivasi kepada teman-teman penyintas yang mungkin takut berobat. Banyak dihubungi di DM, ini harus gimana, saudara saya kanker gitu. Jadi dokter-dokter tahu bagaimana apa yang Tiang lakukan di rumah sakit. Pada akhirnya ya dokter sudah tahu sih apa yang Tiang lakukan, tetapi diberi juga sih pertanyaan kayak daftar pertanyaan, kuesioner ya. Jadi di saat yang bercerita menulis apa yang dari sisi yang saya rasakan. Jadi contohnya kayak di kemo rasanya seperti apa, kesulitannya, bagaimana menghadapi, bagaimana melewati. Oke. Tapi kabar Bu Dayu hari ini? Astungkara baik, sangat baik. Sangat baik. Very ya. good. Syukurlah. Kita harus memuji semua itu karena jalan Tuhan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Betul, Pak. Bisa sampai hari ini seperti ini. Bu Dayu kena kanker itu tahun berapa? Kalau biopsinya, tahu benjolannya itu April 2017. Itu Tiang habis operasi jantung bulan Januari. Operasi jantung dulu Januari. Aprilnya di tahun yang sama didiagnosa kanker. Jadi hasil biopsi itu sudah keluar April. Bulan Juni harus menjalani mastektomi. Mastektomi ini ke pengangkatan seluruh bagian payudara dan kelenjar getah bening. Payudara dan kelenjar getah bening diangkat berbarengan yang ada di dalam payudara. Karena getah bening itu adalah jalur penyebaran kanker. Jadi dia menjalar ke seluruh tubuh itu lewat getah bening. Jadi itu dihabisi, ibarat jalurnya diblok gitu. Jadi diangkat. Jadi operasinya bukan di depan aja. Maaf Pak, sampai punggung karena harus getah bening di ketiak tuh harus habis. Ini pemahaman baru saya nih. Saya pikir terpisah antara kanker getah bening dengan kanker payudara gitu atau kanker-kanker yang lain. Bahkan getah bening itu merupakan saluran mereka saluran kanker itu untuk menyebar ke tempat yang lain. Seperti itu. Jadi jalurnya bukan pembuluh darah tapi getah bening. Terus bagaimana perasaan Bu Dayu waktu bulan Januari, istilahnya setelah
jatuh tertimpa tangga kan. Nggih. Artinya habis operasi jantung, kemudian didiagnosa Kanker ada kanker payudara. Apa yang ada di dalam pikiran Bu Dayu saat itu? di pikiran dia kok bisa sih gitu. Karena langsung kebetulan dokternya adalah teman yang SMP, jadi kita nggak ada kecanggungan begitu Untuk yang dokter jantung ya? yang terus saya tanya, dok gimana kok benjolannya udah 3 cm nih, kok bisa nggak teraba ada benjolan pada saat USG jantung kan di kiri, yang kankernya juga di kiri, kok dokter bisa nggak tahu gitu. Ya dokter tidak terlihat waktu itu ketika dilakukan EKG, elektrokardiografi. Tapi pada ujung-ujungnya sih ya harus nerima gitu, berproses. Tapi ya pastinya tidak langsung, oh ya nggak masalah, nggak. Itu pasti ada proses shock, ada proses kita menangis, bertanya-tanya, ini ada apa dengan saya gitu. Tapi ujung-ujungnya muaranya ya menerima karena enggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Inilah yang ingin saya perdalam sebenarnya dalam pertanyaan ini, karena untuk diketahui bahwa Case Close ini adalah media yang ingin memberikan pemahaman yang benar terhadap publik, edukasi, walaupun ini berdasarkan pengalaman. Bila pengalaman itu terjadi pada Bu Dayu sebagai narasumber kita pada hari ini, biar betul-betul dipahami oleh masyarakat banyak, terutama orang yang terlalu banyak trauma dengan dengar kanker itu aja merinding udah ya. Terlalu seram, image-nya seram sekali. Horor banget ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu Dayu tadi menyatakan Januari operasi jantung. Kateter jantung. Habis itu April terdiagnosa. Kan? Jadi operasi jantung itu operasi ablasi karena adanya penyumbatan, seperti got tersumbat ditutup gitu. Bukan pakai ring ya? Enggak, waktu itu belum. Belum ya? Belum. Berarti masih konvensional. Masih. Terus perasaan yang paling mendasar setelah operasi jantung terus dinyatakan kanker, pertama apa yang terbersit dalam benaknya Bu Dayu sebelum pada endingnya menerima? Apa yang ada di dalam bayangan atau pemikiran Bu Dayu? Bayangannya waktu itu dikatakan ini kanker Bu, nanti di kemo segala macam. Oh ya siap, seperti apapun saya jalani. Tapi ketika dokter bilang, ibu payudaranya harus diangkat. Jadi sebenarnya kanker payudara tidak mesti harus mengangkat. Jadi ada yang sel kankernya saja diangkat, ada yang dibiopsi aja cukup. Jadi pengobatan kanker itu tidak sama Pak. Tidak semua orang dengan kanker di kemo. Ada yang tidak itu karena ada nanti pemeriksaan patologi anatomi sama IHK. Sebentar dulu. Istilah-istilah ini istilah medis ya? Iya, istilah medis dan Bu itu Dayu, ada lembar. Bu Dayu pernah membaca belajar soal medis tak sebelumnya? Kalau belajar langsung tidak. Yang basicnya adalah teknologi industri dan ya ada belajar ilmu gizi juga. Tapi tidak berbicara. Tidak. Tapi sekarang apa yang Bu Dayu katakan ini berdasarkan pengalaman dong? IHK itu ada hasilnya dengan nama saya. Hasil pemeriksaan IHK itu ada. Itu artinya kan berdasarkan pengalaman, proses, pengalaman sehingga paham sekali bagi siapa sih dengan istilah-istilah kedokteran itu. IHK itu indeks histokimia. Jadi di sana diketahui penyebabnya apa. Itu ada PR itu hormon, HER2 sama KI67. KI67 itu menunjukkan kecepatan penyebaran sel kanker. Ini beruntungnya kita sering diikutkan seminar nih Pak, jadi dari dokter dan Prof. Bertambah ya ilmunya ya. Cuman ya untuk kita sendiri jadi tahu itu kenapa. Jadi di sana PR dan HER2 yang negatif. Artinya penyebab kankernya bukan hormon. Pada akhirnya menjalani pemeriksaan BRCA 1 dan 2 untuk kalau BRCA ini khusus untuk mencari tahu apakah penyebabnya karena genetik. Ternyata genetik. Karena yang orang ke-7 dari 10 orang di keluarga yang kanker payudara. Oh. Berarti kanker itu gen ya?
Kanker itu penyebabnya kalau secara keseluruhan Pak, berdasarkan hasil seminar dari Prof, dari dokter yang kita ikuti, itu ada yang karena virus. Karena apa? Virus. Biasanya itu ada kanker serviks, kanker otak, ini ke virus. Jadi kalau kanker payudara, hormon, terus genetik, jarang disebut kanker itu karena makanan, karena Tiang sendiri punya temen tahun 2017 waktu itu sama-sama baru kena, dia vegetarian, kena kanker. Kena kanker juga. Nggih, orang selama ini kan menuduh makanan. Nah itu dia vegetarian sejak kecil, kok bisa? Oh, berarti berdasarkan proses perjalanan Bu Dayu, bahwa kanker itu genetik. Kalau untuk yang genetik, tapi banyak untuk orang, kebanyakan sih hormon. Hormon ya. Kebanyakan hormon, ada perubahan hormon seperti itu. Mungkin kalau itu dokter lebih detail bisa menjelaskan gitu Pak. Tetapi kebanyakan yang terjadi sih karena hormon. Ini kenapa Tiang sendiri tidak dapat obat. Kalau temen dapat obat tablet yang dia minum tiap hari dan suntik sebulan sekali, kalau Tiang nggak dapat. Oh gitu. Nggak dapat obat sama. Jadi Tiang kanker tanpa obat, cuman kemo, radiasi, selesai. Oh, mungkin karena itu Bu Dayu dibilang the strong woman terhadap kanker. Sebenarnya kalau masalah Nike mungkin kehendak Tuhan ya. Karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya izin Tuhan. Nike seizin Tuhan. Saya mungkin setuju. kalau masalah strong mungkin banyak yang lebih strong Pak. Cuman ya teman-teman menyebut karena penyakitnya kan bukan cuman kanker. Ya yang sudah sudah sakitnya macam-macam. Dari proses berjalan budaya ya. Selain perasaan itu udah down secara psikologi, sebelum ya mudah-mudahan tidak terjadi, sebelum mati secara fisik, kan biasanya mati secara psikologi dulu. Betul. Ya kan. Bagaimana cara Bu Dayu mengatasi itu? Ya ini prosesnya panjang Pak, apalagi ketika kita tahu kankernya menyebar. Sudah artis kok kayak saya nggak ada kesempatan untuk bisa melanjutkan hidup, itu bayangan saat itu. Terus dikatakan lagi, Dok kok saya nggak dapat obat, sampai Tiang menghubungi beberapa dokter onkologi. Bener nih Dok, saya nggak dapat obat, teman-teman dapat obat, saya kok enggak. Tapi dari hasil IHK yang dikira, ya emang nggak dapat obat. Jadi dari sana berpikir, oh ya, bersyukur juga ketemu dengan para psikiater yang ya beliau luar biasa dan mau. Siapa psikiaternya? Dokter Rai. Siapa? Dokter Rai Wiguna. Itu beliau yang Tiang kenal, kemudian memberi kesempatan kita untuk belajar tentang psikis, tentang kejiwaan. Dari sana Tiang menata, mengelola stres, menata mental Tiang, bahwa oh ya ada sesuatu yang harus kita sadari di luar kendali kita, seperti kematian, sakit. Siapa orang yang mau seperti ini? Tapi itu kan sudah kendali Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Kita nggak punya hak. Kalau Tuhan kata sekarang meninggal, ya meninggal kan. Itu kan sebenarnya di dalam ajaran Hindu, kebetulan Bu Dayu kan juga Hindu. Itu kan sebenarnya bekal hidup itu. Bekal hidup kan. Salah satu dokter Tiang, karena niki beliau Dokter Ketut Widiana, spesialis bedah onkologi. Beliau juga menerapkan jangan dicari-cari, itu bekal hidup. Kalau kata dokter umur sekian kamu sakit ini, umur sekian itu sudah ada. Jadi enggak usah diutak-atik, diulak-alik segala macam. Yang ada nanti judulnya depresi. Iya, benar. Jadi bersyukur juga Tiang ketemu dengan ya dokter, ya orang-orang yang luar biasa. Iya. Nah, bekal itu kan memang suka duka larapati kan. Itu memang orang hidup itu akan membawa itu. Proses orang itu seperti itu ya. Kebetulan sekarang mungkin Bu Dayu mendapat cobaan seperti sekarang. Maaf Pak, izin, bukan cobaan, anugerah. Oh, anugerah. Luar biasa ya. Karena kalau cobaan nanti pikiran jadi ke negatif. Kalau anugerah akan Tiang berpikir begini,
nggak semua orang loh kena kanker. Berarti kita istimewa dong dikasih yang begini. Dan Apalagi bisa melewati fase kritis ya, nanti bisa survive, bisa bercerita. Ya menurut saya cerita terbaik itu adalah cerita yang betul-betul kita alami sendiri. Dan terjadi ya. Dan terjadi. Yang terjadi ya. G. Oh berarti bukan cobaan. Bukan, ini anugerah. Jadi apapun itu adalah anugerah. Karena begitu seperti maaf Tiang sebenarnya dari 2020 mengkampanyekan tidak lagi menggunakan kata penderita. Karena begitu dikatakan penderita, image seakan-akan saya menderita karena kanker. Padahal tetap bisa beraktivitas. Jadi Tiang menyebutnya dengan kata pejuang kanker, survivor kanker. Pejuang tuh untuk yang masih menjalani pengobatan. Kalau survive, dia sudah survive. Seperti dia sudah selesai ya. Selesai. Jadi sering jangan deh bilang pejuang penderita, penyintas boleh. Penyintas artinya dia sudah selesai. Karena kalau pejuang, saya kalau disebut pejuang merasa oh ya kayak merasa semakin dibesarkan seperti Mika. Close the care gap. Ya, ini adalah tema Hari Kanker Sedunia tahun ini yang jatuhnya setiap tanggal 4 Februari. Apa perannya Bu Dayu dalam hal itu? Merupakan bahagian dari kegiatan itu untuk memberikan motivasi, pemahaman tentang proses sakit, atau seperti apa di dalam setiap perayaan Hari Kanker itu? Setiap perayaan Hari Kanker, kami penyintas atau yang masih berjuang melawan kanker jenis apapun termasuk kanker anak. Kanker apa? Kanker anak. Jadi kanker anak itu seperti biasanya kayak leukemia, kanker tulang, kanker getah bening, lipoma Hodgkin namanya Nika. Itu banyak diderita anak-anak. Itu juga kenapa kami mengunjungi rumah singgah. Jadi kesana kita berbagi juga karena banyak orang menganggap oh kanker tuh udah boleh makan ini, udah boleh makan itu. Padahal tidak seperti itu. Kadang membawa dokter juga sih kita. Satu. Tapi kan itu sering diberitahu oleh para medis, dokter. Tidak boleh makan daging merah dan lain sebagainya. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau dulu betul banyak justru karena seperti itu pola makannya tidak makan ini, tidak makan itu banyak yang meninggal. Jadi orang dengan kanker itu dia membutuhkan stamina yang bagus. Sebenarnya tidak ada pantangan makanan untuk orang yang dengan kanker kecuali dia kankernya daerah pencernaan itu berbeda lagi terapinya karena membutuhkan gizi yang cukup. Maksudnya kalau kanker pencernaan itu kanker khusus? Kanker khusus, kanker lambung yang daerah pencernaan itu mungkin berbeda kayak yang pedas dia tidak boleh, tapi buat kita termasuk terasi pun boleh. Makan terasi segini. Jadi pola makannya itu sama seperti orang bilang nggak boleh makan penyedap. Kalau kondangan, masa nggak makan Pak? Nggak enak. Jadi tetap jadi ya caranya kita minum air 2 liter sehari dengan catatan tidak punya penyakit lain. Seperti kalau saya sendiri punya penyakit ginjal, kebetulan kista dan batu ginjal. Jadi kiri kista, kanan batu. Kiri kista? Kanan batu dari hasil MRI kemarin ya. Karena Tian juga penyandang diabetes sempat gula 850 tapi akhirnya bisa turun, sudah vaksin booster bahkan. Jadi ya kembali seizin Tuhan nih ke jadi untuk pola makan itu kanker boleh makan apa saja silahkan, es krim apapun boleh, tetapi kalau bisa pola makannya dalam satu piring nih kita bentuk seperti huruf T. Nah di sini yang bersyukur sempat mendapat mata kuliah ilmu gizi selama 2 tahun waktu Nika dosennya Pak Komanggunung, Dokter Komanggunung. Ya dia kan jadi bekal sekarang. Jadi pola makannya Nika setengah piring sayur, 1/4 nasi, 1/4 protein. Makan ayam boiler apapun silahkan, tapi jangan, kalau bisa jangan monoton. Maksudnya sekarang ayam, besok ayam ya enggak. Mungkin sekarang ayam, besok tempe, berganti-ganti. Untuk pola makan minum 2 liter sehari, biasanya pakai tumbler 2 liter itu. Tapi minumnya kan bukan wine kan, air putih kan? Air bening Pak, kalau air putih bening. Susu dia.
Artinya air yang paling sehat itu kan air putih kan. Kalau dapat air kelebutan itu bagus sekali. Oh ya? Tidak ada mineral yang terlalu tinggi karena kalau sudah kemo pasti sel-sel tubuh nih rentan. Olahraga pun jangan yang kayak futsal, yang enggak, cukup jalan kaki. Itu sudah penelitian tahun 2020 kalau nggak salah, dengan 40 dokter residen di Rumah Sakit Sanglah. Kebetulan yang jadi objek penelitiannya komunitas, jadi yang ada komunitas Love Strong Woman. Jadi apa? Love and Strong Woman. Love and Strong Woman. Wih, luar biasa namanya. Karena kita di sini memfokuskan pulih dengan cinta. Sesuatu yang orang berfokus ke makanan, tapi kita juga mengikutkan menjaga kesehatan mental. Jadi cinta bagaimana, karena tubuh ini kan fisik, mental, spiritual. Jadi ya seperti ini jadi sudah penelitian dokter buat yang sakit. Nika karena obyeknya kanker waktu itu, cukup jalan kaki selama 1 jam tanpa henti dengan kecepatan yang sama. Jadi tidak usah kecepatan ditambah dikurangi, setelah itu berhenti istirahat, mau lanjut mau berhenti pulang silahkan. Nika sudah bagus karena dengan olahraga itu peredaran darahnya bagus, sirkulasi hormonnya bagus, jadi tidak terjadi pengendapan hormon estrogen. Karena salah satu penyebab kanker payudara ini adanya pengendapan hormon estrogen pada payudara. Oh, berarti itu yang butuh ada olahraga ya? Jadi olahraga harus, exercise itu bagus. Seperti ini. Nah, Bu Dayu kan sudah punya anak. Sudah ada 3, Udah 3. Sudah ya? besar-besar. Saat menjalani proses pengobatan, bagaimana Bu Dayu mempertahankan survival terhadap suami atau terhadap anak saat itu? Apa yang Bu Dayu buat menjadi mindset dalam pemikiran Bu Dayu setelah diponis itu? Yang awal ini maksud saya. Ya, pada awalnya karena banyak sekali cerita seram yang membayangkan bahwa umur saya nggak panjang, sampai maaf Niki, jadi tiang persiapkan tuh anak-anak nih, mama punya ini buat kamu. Sampai seperti itu. Karena image-nya apalagi sudah menyebar, saya hidupnya tidak akan lama. Stadium berapa? 4. Kena sudah nyebar ke paru. Jadi merasakan bagaimana punggung itu ditusuk untuk mengeluarkan cairan di paru, dan jujur itu sakit. Sakit ya, itu cara pengobatan itu. Itu mengeluarkan cairan karena cairan di paru yang menumpuk. Cairan karena produksi sel kanker. Kita merasa sesak, dada seperti ditekan, bernafas pun sulit. Jadi di sana peranan keluarga yang betul harus sabar menghadapi, belum lagi ketika kemo yang sering kesakitan, bahkan untuk duduk aja nggak bisa. Jadi baru duduk jatuh lagi, tidur aja, benar-benar merasa seperti segininya ya gitu. Segininya ya, karena Tiang enggak pernah melihat tante Tiang di kemo, enggak pernah. Jadi siapapun saudara yang kena kanker tahu kena kanker, tapi proses pengobatannya tidak tahu bahwa seberat itu. Apalagi kalau saudara Tiang masih survive, sekarang beliau stadium 1, dan Tiang stadium 4. Jadi mau gimana, tapi tekad doa itu pasti. Jadi terus berdoa agar Tuhan menolong. Bahkan sebelum operasi Tiang minta tolong ke dokter anestesi agar jangan dibius dulu, Dok. Saya berdoa sebentar biar Tuhan menolong saya di sini. Tangan-tangan dokter dibimbing oleh Tuhan. Jadi apa yang dilakukan dokter memang benar-benar tepat seperti itu. Ya, intinya lebih banyak berdoa dari sebelumnya. Ya, wajar itu. Siapa dokter anestesinya saat itu? Pertama kali itu Dokter Made Putra Yukti.
pada saat angkat payudara, tapi ketika angkat rahim indung telur itu kebetulan sendiri Dr. Gede Budiarte karena tiang sendiri mengalami henti jantung pada saat pertengahan operasi angkat payudara. Kedua kalinya saat operasi angkat rahim tuh meskipun pembiusannya namanya epidural seperti orang melahirkan, tetap jantung berhenti sampai 5 kali suntikan adrenalin biar jantung yang berdenyut lagi. Nah, tadi saya mendengar penjelasannya Bu Dayu sebelum dianestesi, mohon waktu. Iya. Berarti di dalam proses perjalanan itu sampai hari ini ya mungkin ada sebuah fakta atau kenyataan mungkin yang Bu Dayu, keseimbangan antara skala dengan niskala itu seperti apa? Seperti apa? Jadi di sana Nike seperti terasa pada posisi antara hidup dan mati. Apalagi Tiang mengetahui bahwa jantung bermasalah dan Tiang juga mengerti bahwa dalam proses operasi itu jantung memegang peranan penting. Jadi ia ikut menentukan keberhasilan operasi. Ada sisi harus benar-benar berserah, benar-benar yang berserah. Ya terserah deh Tuhan mau gimana. Karena merasa ini cuman ini loh upaya maksimal yang sudah bisa saya lakukan, bertemu dokter, mengikuti saran dokter, tapi seperti dikasih hentakan-hentakan begitu. Jadi yang dikira stadium 2 ternyata stadium 4 penyebaran dengan berbagai cerita bahwa kalau udah stadium 4 hidupnya nggak akan lama lagi. Bahkan sudah punishment waktu itu 2 bulan, setahun maksimum. Betul, kan begitu katanya biasanya. Maksimum setahun sudah ya. Saya yang bersyukur ini tahun ke-6. Ini tahun ke-6. Ada masa-masanya betul-betul berdoa tapi berserah. Artinya tidak memaksa Tuhan agar hasilnya seperti yang saya inginkan. Benar-benar, tapi justru ketika berserah melepas itu tangan Tuhan tuh benar-benar bekerja. Karena, saya setuju. Karena akhirnya jadiin contoh sama dokter. Itu loh Dayu kayak begini bisa ya karena ada Tuhan. Jadi buat Tiang dan kalau bisa kepada siapapun yang menonton podcast Niki, kepada semuanya lah. Tuhan itu sesuatu yang jangan pernah ditinggalkan. Dalam kondisi apapun, senang, susah, jadi semua seizin Tuhan. Ya, saya setuju. Apakah dalam proses berobat Bu Dayu sehingga dianggap menjadi strong woman, jadi motivator, survival dan lain sebagainya, apakah Bu Dayu melakukan acara-acara khusus, contoh sebelum ke rumah sakit untuk operasi ngunggah pejati nunasi cering leluhur atau kepada Tuhan lah khususnya, apakah dilakukan seperti itu? Kalau nikah selalu. Gitu. Jadi kalau untuk operasi biasanya kan di sana high risk. Operasi kalau kemo biasanya sanang rarapan. Ketika ke rumah sakit, ke poli entah untuk tujuan pemeriksaan atau apa, ini canang sama ya sekedar permen. Tapi kalau untuk operasi biasanya di pura-pura yang ada di rumah sakit pejati pasti. Bahkan sampai sekarang sebelum Tiang datang dan hadir ke studio pasti berdoa agar semoga disertai, dilindungi. Karena ya apapun bisa menjadi penyebab kita celaka, tapi kalau Tuhan melindungi astungkara, kita baik-baik saja. Supporting dari Griya, artinya keluarga di Griya Keniten yang di Patimura dengan kondisi seperti yang Bu Dayu alami ini, seperti apa motivasinya? Karena di sana ada Tupranda sudah meraga putus, mepungkus suling, seperti apa? Kalau beliau lebih ke spiritual, cuman dari sisi mendoakan, karena beliau awam juga tentang dunia kedokteran, lebih sering
pasrah. Jujur aja tiang bukan napi ide tuh terlihat lebih sedih. Ya. Karena ini harus gimana nih, panak cara kini nih, gimana. Kalau tiang posisikan di posisi beliau pasti merasa sedih, tidak tahu harus berbuat apa, cuman bisa berdoa seperti ini Kak. Tetapi ampura tiang tetap meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Oh iya, pasti. Kepada orang tua tiang lebih bercerita sekalian mungkin ini yang namanya edukasi ya. Bahwa tidak seseram itu. Saya baik-baik saja. Mungkin saya terlihat lemah, pucat seperti karena kalau di kemo itu sel darah putih jauh turun. Bahkan ada yang sampai suntik perut untuk menaikkan sel darah putih atau masuk ke ruang isolasi. Jadi menanamkan ke beliau jangan khawatir. Ini sebuah proses yang normal. Jadi sekalian mungkin ide pas lunge gitu bisa meneruskan cerita tiang, mungkin ketemu dengan seseorang yang punya kerabat yang sama nasibnya kena kanker, mungkin ide bisa menyambungkan, jadi tidak seperti itu. Karena banyak sekali yang takut berobat karena cerita seram. Takut berobat itu lebih banyak karena beban psikologis bukan, daripada fakta, padahal mereka belum tahu faktanya kan. Karena dia sampai membawa beberapa teman di medsos yang mau ketemu ke ruang kemo. Tentu sebelum obat kemo masuk. Biasanya sebelum obat kemo masuk ini kan nama dialirkan infus biasa gitu. Jadi baru masuk, sebelum obat kemo masuk kita boleh masuk ke ruang kemo. Jadi yang tunjukkan nih loh kemo seperti ini. Tidak seseram yang dipikirkan. Kalau ruang radiasi biasanya sulit karena ini kan radioaktif. Kalau ruang kemo, kalau sudah masuk obat kemo kita nggak boleh, kecuali ya memang pasiennya dan perawat yang pakai baju khusus. Karena obat kemo ini juga ada unsur radiasinya yang membahayakan. Nah, itu udah lebih banyak psikologisnya. Pembiayaan. Kan di era sekarang itu ada istilah BPJS. Betul. Di cover nggak oleh BPJS dalam pengobatan kanker seperti Bu Dayu? Kalau tiang 100%, karena dari biopsi, kemudian akhirnya operasi, kemudian akhirnya pemeriksaan rutin, semua di cover. Semua di cover oleh BPJS? Semua. Termasuk kamar, jadi tidak ada membayar biaya kamar. Semua di cover, full, cover penuh. Luar biasa ya. Berarti berbanggalah Bu Dayu dengan adanya kebijakan BPJS dari Presiden sekarang ya. Bersyukur karena ketika kakak tiang terdiagnosa kanker waktu itu belum ada BPJS. Sampai menjual mobil, menjual rumah seperti itu untuk biaya pengobatan. Nah, yang bersyukurnya kena kanker di era ada BPJS gitu. Jadi tidak membayangkan lah kalau dulu. Berarti semuanya ini jalan Tuhan sebenarnya. Betul. Ya. Kenapa harus kenanya setelah ada BPJS gitu. Diperkirakan pamannya nih Bu Dayu, nilai atau biaya pengobatan saat mengalami proses sakit seperti itu berapa kira-kira? Mungkin hampir menyentuh 500 juta. 500 Karena juta. Sekali kemo 15 juta, tiang kemo 8 kali. Tahun itu, maksudnya tahun 2017, 2018. Kalau sekarang mungkin sudah lebih. Radiasi waktu itu sekali radiasi 6 juta kali 29 itu baru kemo radiasi. Biaya operasi pengangkatan payudara 1 payudara 32 juta. Itu biaya operasi, belum kamar, biaya dokter dan lain-lain. Biopsi waktu itu sekitar 6 juta. Jadi yang baca dari lembar-lembar yang ada di BPJS itu lembar dari rumah sakit untuk penagihan ke BPJS. Ya belum lagi biaya pemeriksaan rutin yang ketika baru kena itu sebulan bisa 3 kali. Jadi 3 kali nih sekali pemeriksaan itu USG payudara, USG hati, karena obat-obat nih bisa mengganggu hati, itu hati selalu dipantau. Pemeriksaan darah, kemudian torak ronsen.
Jadi itu sekali paket. Jadi sebulan itu waktu itu 3 kali, baru pelan-pelan dikurangi sampai sekarang setahun sekali jadinya. Benar-benar hafal Bu Dayu dengan proses ini ya. Sampai obat pun yang karena mendampingi pasien otomatis tahu dia ini dapat untuk obat ini untuk ini ya. Jadi ini obat untuk stadium 1 biasanya CAF ya 1 2 ke CAF sampai tahu CAF isinya apa nih kan tertera. Itu sarana belajar juga Pak. Sempat nggak terpikir Bu Dayu di dalam menjalani pengobatan medis di rumah sakit katakan dengan berhubungan dokter, ada perimbangan dari aspek dunia pengobatan alternatif nggak? Waktu ini banyak sih ditawarin coba ke sana, coba ke sini. Cuman untuk apapun kalau berdoa mohon petunjuk. Dengan cara apa beliau memberi tiang petunjuk. Kok tiang tidak serag seperti perasaan tidak serag diajak ke sana kemari, udah dokter aja. Fokus saja pada ke dokter. Kalaupun herbal gini, tiang pilih buat sendiri seperti daun sirsak direbus ya rebus sendiri, kunyit rebus sendiri, buat jamu sendiri, tidak dari membeli. Berarti kalaupun ada pengobatan alternatif, semua dilakukan sendiri dengan mencari sendiri ya. Mencari sendiri, tapi akhirnya tahu bahwa kalau daun sirsak tiap hari tensi drop gitu. Jadi kayak kayak kunyit itu kalau sering dikonsumsi ya buat hati nggak bagus juga. Gitu. Oh ya. Padahal kan dianggap kunir itu antibiotika ya. Betul, ternyata dia juga semua ternyata ada unsur positif dan negatif. Ya. Plus minus ya. Iya, jadi sambil belajar gini gitu. Apakah dalam proses setelah Bu Dayu menjalani ini ada nggak tips-tips untuk publik atau untuk masyarakat atau bahkan yang sudah menjadi bahagian akan kena itu untuk mencegah kanker itu? Untuk mencegah, karena kanker ini kan bakal hidup. Kita tidak pernah tahu apakah kena atau tidak, karena setiap orang mempunyai bibit kanker dalam tubuhnya. Oh ya? Semua orang punya tanpa terkecuali. Tetapi apakah kanker ini kan seperti anak kecil yang tidur. Apakah dia akan bangun? Apakah dia tidur? Dia bukan mati tapi tidur. Tipsnya 1, berserah, karena kalau kata Tuhan kena ya kena. Terus yang kedua, pola makan, tapi bukan berarti harus mempreser harus begini begitu. Mungkin ada hari-hari yang kita bebas deh makan apa aja, senang-senang, menyenangkan diri. Dan Nikit yang terapkan juga menjaga kesehatan mental, karena dari hasil penelitian dokter, terutama dari psikiater, bahwa kesehatan mental yang tidak bagus, artinya depresi, mudah depresi, dan itu tidak tertangani, apalagi sampai mengganggu tidur, berpeluang besar terhadap perubahan hormon dalam tubuh yang berujung mengakibatkan penyakit, salah satunya kanker. Nah, kanker payudara salah satu penyebabnya adalah hormon, perubahan hormon. Jadi itu, terus dia berdoa pastinya. Kalau berdoa kan ke ampura kayak ibarat kita pakai payung. Kalaupun ada panas nggak menyengat, kalau hujan juga nggak terlalu basah kan gitu. Oh, seperti itu ya. Iya, mungkin cipratan air hujannya tetap kena, tapi nggak terguyur lah di badan. Terguyur, panas juga mungkin terik panas, tapi dengan payung ya berkurang panasnya. Ultraviolet tidak langsung kena muka atau badan kan gitu. Iya, jadi pengobatan itu bukan pengobatan ya, kita hidup nih kan menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Kalau spiritual nih kan kayak model kita melukat. Orang-orang dulu kan melukat. Melukat itu sebenarnya menghilangkan energi negatif dalam tubuh. Dengan berjapa, mantra, dan itu pengobatan spiritual. Dalam kondisi berobat waktu kemo dan seterusnya sampai seperti hari ini, Bu Dayu melakukan japa nggak?
Ya kalau japenya mungkin yang sederhana Ya, yang saya tidak berbicara japo-japo orang yang katanya hebat, japo sederhana. ya sederhana, sesederhana yang didapat pada bangku sekolah, Ya, ya. seperti kan yang dapat dari orang tua. Ya. Nike terus mungkin tiang bukan orang yang memahami mantra, ya berdoanya dengan bahasa sederhana. Iya. Ya. Rutin enggak? Kalau dulu enggak, karena tiang termasuk orang yang ke sisi buruk. Dia itu bukan orang yang spiritualnya benar-benar gitu. Berdoa rutin, sembahyang enggak. Tapi tertanam bahwa Tuhan ada di dalam diri. Itu wajib. Kalau orang Hindu kan itu wajib itu. Nggih, Tuhan ada di dalam diri. Jadi Pak, kalau tiang paling kalau ngajeng gitu dipinggirin sedikit, karena memang itu yang diajarkan orang tua. Kalau berjapa nih kok nyaris tidak. Gitu. Meskipun itu salah satu pengobatan spiritual, tiang lebih ke komunikasinya dengan bahasa sendiri. Kalau lagi benar-benar tertekan waktu itu karena harus payudara harus diangkat, ya sembahyangnya ya biasalah kalau susah baru ingat Tuhan gitu. Sebenarnya itu tidak boleh. Senang susah itu harus sempatkan diri untuk berkomunikasi, entah bermohon ataupun mendoakan. Sebenarnya itu yang wajib dilakukan. Tapi itu suatu berkah tersendiri. Dari sakit itu pada akhirnya tiang setiap hari ingat berdoa, ya matur seperti dengan ayah sendiri. Bagaimana perasaan seperti, jadi ngadunya nih kok, jangan begini Ratu Betara, atau ada tahu harus gimana, seperti memelas-melas dengan orang tua. Dan Nike akhirnya kayak ada sesuatu yang kurang kalau belum, karena kan menjadi rutinitas. Mungkin kalau lagi senang matur seksema gitu, gitu. Kalau lagi sedih ya ngadu seperti orang tua gitu. Sama ya. Terbiasa jadinya gitu. Akhirnya rutin ya. Rutin setiap hari. Seperti pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Betul, ya. Nggih. Dan Astungkara niki juga sisi spiritual. Akhirnya tiang jadi pengayah di Pura Melanting Buleleng. Oh, udah yuk nikahnya ke Singaraja. Nikah Singaraja. Nah, nikah ya salah satu pengobatan spiritual ya bertanya ke balian gitu. Ini ada apa penyakit tidak berhenti-berhentinya nih. Jujur sampai capek, sampai sempat yang obat tuh yang pinggirkan. Karena waktu itu mengkonsumsi dalam sehari 29 obat. 29 jenis. Plus suntik nikah karena tiang diabetes, suntik insulin 4 kali. Jadi pagi, siang, sore, malam. Insulin. Gula saat itu berapa? 850. 800. Tidak tumbang. Gula segitu. Nika baru merasa dingin badan itu gula segitu. Jadi bolak-balik kontrol tiap bulan Nika 604, 700 itu masih biasa. Sama seperti tensi. Yang tekanan darah 212/147 itu biasa. Baru tumbang 240, baru ngerasa pusing, keliengan gitu. Gitu ya. Yeah. Gila gula sampai 800 ya. Kok badan rasanya dingin, nggak bertenaga. Sebenarnya rasionya nggak kena secara medis itu kalau orang ini. Kalau tidak ada faktor-faktor tertentu, salah satunya kehendak Tuhan tadi. Betul. Tiang disentil oleh saudara dari Gemah, cobalah berpikir. Kalau orang lain sudah lewat, tidakkah ada sesuatu? Jadi nikalah dari sana tiang ketemu dokter Asih yang di Warmadewa, dokter Asih psikiater. Jadi beliau juga setuju dan beliau juga memasukkan pengobatan spiritual dalam pengobatan. Pola pengobatannya. Jadi salah satunya kebalian tuh ya pengobatan spiritual. Cuman tiang karena orangnya mungkin terlalu berpikir logika sampai banyak kali bertanya, sampai 7 kali tiang tanya, jawabannya sama. Nika pun masih ngetes gitu. Jadi samanya bagaimana? Harus ngiring gitu, gitu. Aduh, saya kayak gini berkili orangnya, masa sih? Tapi ada yang bilang semeton kalau Tuhan mau ya nggak bisa orang tidak bisa ditunjuk, itu wewenang Tuhan.
Pak Pejati ke Pura Melanting. Itu di Pura Pasar Agung ada yang bilang, Ibu sampun jantos, nggak tahu siapa nih ke. Jadi terus masuk ke Puranya Ratu Niang. Melanting di mana nih? Di Pulaki? Singaraja nggih, ring Pulaki. Yang di Pulaki? Titi yang ayah ring Pura Ratu Niangnya. Oh, Ratu Niang Sakti. Nggih, jadi ke sana Mbak Pejati mangkunya langsung uning, yakinlah tiang. Oh, gitu. Berarti itu faktor niskala ya. Nggih, kalau spiritual. kita memang spiritualnya. Berarti sekarang kalau sudah begitu kan sudah menjadi orang terpilih kan? Gimana nggih, merasa bersyukur karena beliau yang memilih. Ya gitu. itulah, karena di dalam dunia spiritual menurut saya, semoga ini benar ya, banyak dalam kaitan seperti ini, spiritual, nyungsung, dados, juru sapuh dan lain sebagainya, ada 3 hal. Terpilih, dipilih dan memilih. Kalau terpilih seperti ini, beliau yang menentukan. Kalau dipilih, manusia yang memilih. Manusia yang menentukan dipilih. Oh, ini dari mangku, ini di raja, ini dari mangku, ini di Banjar kan gitu umpamanya. Memilih orangnya yang ingin menjadi seperti itu. Yang begini ya sebenarnya berbahaya. Seperti lagu yang sekarang ngetren itu. Kalau berbicara spiritual, pelih hagulekan yang sing stres budu-buduan gitu ya kan. Semoga aja tidak seperti itu. Kalau memang sudah terpilih itu memang beliau yang ini kan. Nah, Budayu membawa peragaan para alat peraga ini sebenarnya seperti apa? Ini karena banyak yang takut kalau payudaranya diangkat, penampilannya jelek, tidak berani keluar, apalagi ke pura yang kelihatan ada BH. Jadi kempes sebelah gitu. Nah, niki sebenarnya bisa untuk niki tinggal diselipkan aja nih, niki empuk, isinya dalamnya adalah dakron. Oh, dakron ya. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran payudara. Jadi niki dakronnya kalau misalnya kebesaran tinggal dibuka aja. Ini produknya Budayu? Bukan, niki kita dapat dari Knighted Knockers dari RSCM. Waktu ini entah gimana jadi kontak sama Knighted Knockers. Waktu itu diberikan 200 pasang. Niki kita bagi ke 400. Mungkin nggak 400 ya, karena yang 2 yang simpen. Nah, itu kita bagikan untuk yang mastek. Jadi boleh dipakai kalau lukanya sudah kering. Niki free. Kalau niki memang tiang dapat khusus. Niki dari bahan silikon, jadi seperti niki. Dia benar-benar kenyal seperti payudara. Niki mungkin bisa meningkatkan rasa percaya diri yang tinggi karena niki persis kekenyalannya dengan seperti payudara. Cuman pakainya harus beranya khusus. Niki ada yang boleh sebut merek nih. Boleh, ada apa-apa? Niki biasanya produk Sorella ada, dia bra dengan kantong. Lesensa? Belum tahu nggih, belum tahu. Tapi kalau yang tahu di pasaran produk Sorella ada, mungkin produk dari merek lain ada. Dia branya dika ada kantong ini dimasukkan. Oh, yang begitu. Oke. Jadi kalaupun pakai long trousseau, kalau kita wanita Bali nggih ke pura, mungkin dalamnya pakai bra itu, talinya diturunin pakai long trousseau. Oh, berarti ada trik-trik atau teknik-teknik yang sangat berguna bagi orang yang sudah diangkat payudaranya. Ya. Dan ini ada di online, bisa di online ya. Ya, bisa dibeli dengan online. Dia punya masing-masing orang kan berbeda ukuran. Ada ukurannya. Jadi nanti di sana ditanya ukuran bra berapa. Jadi sesuai ukuran bra baru disarankan memilih yang mana. Ini kan ada tulisannya ukuran bra sekian, ini nomor angka apa, misalnya yang nomor 1 untuk ukuran bra sekian gitu. Kalau pesan aja yang nomor berapa. Semua size punya ya. Semua size ada, dari yang paling kecil sampai paling besar ada. Paling besar kan 38C. Ada. Kalaupun tidak ada bisa dipesan, Pak. Itu pasti kalau saya berbicara ukuran ini pasti banyak
audien itu tertawa atau tersenyum. Karena gitu. itu sesuatu yang diintip tapi terlihat sedikit jadi penasaran. Ya itu dah, kadang-kadang seperti itu, apalagi ya bahagian dari tim di sini ya. Bu Dayu, karena ini sudah kita berbicara lebih dari 40 menit sebenarnya, banyak sekali yang ingin kami gali, tapi seperti pepatah mengatakan waktu pula yang harus memisahkan, kan? Pertanyaan yang paling terakhir berkuasa. saya, seperti apa perhatian pemerintah atau pemegang kebijakan terhadap penderita kanker, khususnya di Bali? Apakah mereka aware, peduli, atau cuman itu mungkin sudah bagian dari mereka? Itu apa? Agak sulit ya menjawab di sini. Sebenarnya lebih ke harapan. Nah, berarti saya tidak menanyakan kebijakan, harapan penderita kanker seperti apa? Karena kayaknya kalau dari harapan itu lebih bermanfaat nanti. Ya. Berharap sih pemerintah menyediakan tempat di dekat rumah sakit semacam rumah singgah. Mes. Ya seperti mes, seperti rumah susun, bolehlah seperti itu. Yang terutama karena untuk pasien kanker yang radiasi, Pak, karena kalau radiasi kan tiap hari dan tidak semua pasien kanker tuh orang mampu. Jadi mungkin ya dengan biaya 10.000 ataukah misalnya kalau bersyukur diberikan bantuan beras, ya orang yang tinggal di sana cukup membeli lauk ya seputar rumah sakit Sanglah itu kan pasar ada. Jadi itu sih harapan. Terus untuk obat juga beberapa kali obat BPJS kosong sehingga orang harus membeli, dan dari komunitas juga kadang-kadang ya kita memilih ya karena dana terbatas. Terus terang saja dana kita tidak banyak, tetapi fokus pada pembelian obat kepada teman-teman yang kanker yang BPJS-nya bermasalah seperti COVID kemarin, ada yang sampai nggak bisa bayar, Pak. Oh ya? Nggak bisa bayar BPJS. Jadi sedangkan mereka harus minum obat setiap hari, ya kita belikan untuk satu kotak untuk 1 bulan. Komunitas yang membelikan? Komunitas. Jadi dengan uang kita, kemarin juga dengan obat Soladek itu ada teman yang perekonomiannya berubah karena COVID, jadi harus turun kelas dari kelas 1 ke kelas 3 kan nggak bisa langsung dipakai, Pak, BPJS. Itu obat Soladek 2.300.000 kita belikan. Tamovennya uang komunitas ini dari mana, Bu Dayu? Kebetulan kita bergabung di Yayasan Bali Bersama Bisa. Jadi dapat dana dari sana untuk kita berkegiatan. Kemarin sih kita gunakan untuk mengunjungi teman-teman di rumah singgah. Karena membawa sedikit bantuan juga mengedukasi, karena kok orang kemo nggak boleh makan ini itu malah makin drop jadinya. Jadi kita berbagi pengalaman. Ya sebatas itu yang bisa kita lakukan, Pak, karena kalau dibilang masalah banyak sekali masalahnya. Masalah obat-obatan yang kadang kosong, belum lagi penanganan psikis, ya tidak semua dokter peka bahwa pasien itu perlu penanganan psikis, bahwa pasiennya depresi, belum lagi keluarga yang tidak paham, karena keluarga juga harus diedukasi juga, terutama agar keluarganya tahu kapan saat yang tepat keluarga mereka yang mengidap kanker ini dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai dibiarkan di rumah terus meninggal. Jadi keluarga tuh harus tahu kalau kondisi begini segera dibawa ya, Pak. Ya bersyukur di komunitas itu ada dokter ya, berikut nomor WA, dan dokter juga berkenan dihubungi misalnya keadaannya bagaimana, tidak harus menunggu klinik buka hari Senin, jadi bisa telepon. Berarti dokter itu responsif? Nggih, dokter-dokter yang bergabung tentu sudah kita sudah menyampaikan, diajaklah untuk berbicarakan. Jadi misalnya bisa obat-obat yang dibeli tanpa resep, ya mungkin dari dokter beli obat ini dulu gitu. Atau yang masuk UGD, Dok saya masuk UGD, nanti dokter yang menelpon dokter jaga di UGD, tolong pasiennya ini, yang tahu riwayat pasien itu kan dokter. Jadi seperti itu dengan harapan mendapat pertolongan lebih cepat. Pasiennya juga merasa
mengurangi kecemasan sih. Jadi mereka nggak usah ketakutan nih saya begini, tahu harus apa. Misalnya nggak usah di grup, langsung telepon dokternya tuh boleh. Gitu. Karena kan tidak semuanya mau permasalahan diketahui banyak orang. Ya betul, ada yang sangat privasi kan. Jadi silahkan, jadi kita cantumkan nomor WA dokter, dokter masuk dokter yang menangani radiasi. Semua ya termasuk perawat onko, misalnya efeknya, ini saya habis kemo kok kayak begini, mungkin ada obat yang bisa dibuat untuk meringankan. Seperti ini. Oke, luar biasa Bu Dayu ini, semoga bisa tetap bertahan melakukan tugas skala dan tugasnya skala karena harus berimbang. Sudah dados sulingih masih ada nih mungkin mangda bisa kekalih berjalan sebagai bahagian dari tim ini, apapun namanya, survivor atau apapun namanya, tapi di lain sisi ada tugas yang kenis. Semoga itu bisa berjalan dengan baik dan kita diberikan tuntunan yang baik. Pak, terima yang kasih. belajar terus belajar. Ya, wajib selama masih hidup. Sekian ya Bu Dayu, saya sangat berterima kasih, tim Kesklus berterima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi tuntunan atau edukasi kepada mereka. Bila perlu, seandainya ada yang berkeperluan dengan Bu Dayu sebagai bahagian dari Survival Network Group ini, biar berkenan untuk dihubungi bagi mereka yang membutuhkan. Yang ada di medsos boleh messenger. Biasanya sih Niki ada beberapa teman yang di Australia, di Jepang, biasanya lewat messenger. Lewat messenger. Ya. Terima kasih juga Pak sudah mengundang yang bisa ya ada ruang untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat. Iya, bermanfaat bagi mengedukasi masyarakat secara umum ya. Terima kasih Bu Dayu. Saya tutup dengan Paramasanti. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi.